COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus. Infeksi COVID-19 juga menyebabkan kematian yang cukup tinggi di berbagai negara. Angka kejadian penyakit akibat COVID-19 di dunia pada tanggal 8 Mei 2020 mencapai 3.679.499 orang dengan angka kematian 254.199 orang di 215 negara. Sementara di Indonesia, angka kejadiannya mencapai 12.776 orang dengan angka kematian mencapai 930 orang. Angka kejadian infeksi COVID-19 pada anak di Cina mencapai 2.143 anak. Tanda dan gejala pada penderita COVID yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagian lainnya mengalami perburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernafas dan perlu dirawat di rumah sakit. COVID-19 dapat menular dari orang yang terinfeksi kepada orang lain di sekitarnya melalui percikan batuk ataupun bersin. COVID-19 juga dapat menular melalui benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita COVID-19. Orang lain yang menyentuh benda-benda terkontaminasi tersebut lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka dapat tertular penyakit ini. Selanjutnya ada pencegahan COVID-19 yaitu ada upaya kebersihan personal dan rumah. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti untuk mencegah persebaran COVID-19 yaitu menjaga kebersihan diri atau personal rumah dengan cara yang pertama, mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, jangan berjabat tangan. Yang keempat, hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Yang kelima, segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah berpergian. Yang keenam, bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot. Lalu ada peningkatan imunitas diri dan mengendalikan komorbid. Dalam melawan COVID-19, menjaga sistem imunitas diri merupakan hal yang penting, terutama untuk mengendalikan penyakit penyerta. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas diri pada orang-orang yang terpapar COVID-19 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, ada aktivitas fisik atau senam ringan. Yang ketiga, dengan cara istirahat yang cukup. Yang keempat, suplemen vitamin. Dan kelima, tidak merokok. Selanjutnya ada pembatasan interaksi fisik, physical contact atau physical distancing, yaitu tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika terpaksa berada di tempat umum, gunakanlah masker. Lalu tidak menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak peserta. Lalu ada hindari melakukan perjalanan baik keluar kota ataupun luar negeri. Selanjutnya, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Selanjutnya ada karantina kesehatan. Karantina kesehatan ini untuk mengurangi penyebaran suatu wabah. Perlu dilakukan karantina kesehatan, termasuk karantina rumah, pembatasan sosial, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah.
Selanjutnya ada jaga jarak fisik dan pembatasan sosial atau physical and social distancing. Pembatasan sosial berskala besar ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga edukasi kesehatan tentang sosialisasi pencegahan COVID-19 ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.